Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan yang Maha Baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar kita, menuntun dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan selalu menyertai kami. Mampukan kami untuk tetap berpegang dan berpengharapan hanya kepadamu. Dan ajarilah kami senantiasa Tuhan, untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu, dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 20 Maret 2024, tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Asini roha madihamu dohodame sian debata amatta, dot sian Tuhan Yesus Kristusi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang dari surga menyertai kehidupan kita. Kita boleh hidup bahagia, kita boleh merasakan aman dan nyaman-nyaman saja karena Allah menyertai kita. Mengapa demikian? Ya, karena memang begitu banyak persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan sering sekali tidak kita mengerti, tidak kita harapkan, tetapi kita harus mampu menjalaninya. Oleh karena itu saudara, kita sangat memerlukan kasih karunia Tuhan, sehingga kita dapat melewati begitu banyak persoalan. Kita memerlukan kasih karunia Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah salam Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang maju, jemaat yang kaya. Tetapi sayang sekali, pertumbuhan kerohanian mereka banyak dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang datang dari luar Korintus itu sendiri. Dan tentunya inilah salah satu pemicu terjadinya perpecahan di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan betapa pentingnya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan pertumbuhan keberimanan kita. Karena ketika kita mengandalkan pikiran, logika, kepintaran kita, maka kita sering salah mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Kita sering salah menafsirkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan logika kita, maka banyak hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Tetapi mengapa harus kita jalani? Saudara, banyak orang berpikir ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita tidak mengalami persoalan. Kita tidak mengalami penolakan, tantangan, bahkan permusuhan dari pihak lain. Tetapi Paulus mau mengingatkan kita bahwasanya
Semua itu pasti terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus tetap teguh dan bertahan di dalam iman. Berani memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Paulus yang sampai mati membela Injil, membela Kristus di dalam kehidupannya. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus mengatakan sebagai wujud keberimanannya kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus mengalami tekanan, Paulus mengalami penolakan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dia teguh di dalam iman? Dia sanggup menyaksikan hanya karena Tuhanlah dia mampu mengatasi segala persoalannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, Paulus mengirimkan surat ini dan memberikan sesuatu yang berharga bagi jemaat di Korintus agar mereka tidak lepas dari genggaman kasih Tuhan. Agar mereka tidak mencari pembelaan, pembenaran diri dari segala sesuatu yang mereka dapatkan dari ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka dapat dari berbagai sumber. Saudaraku, semua itu adalah bersumber dari Tuhan. Karena apa? Dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Semua akan kita pahami, semua akan kita mengerti jika kita takut akan Tuhan. Sesuatu hal di luar dari jangkauan kita pun, sesuatu hal yang menyedihkan, yang menyesakkan hati kita sekalipun, kita akan mendapatkan pengertian untuk bisa menerimanya dengan baik di dalam damai sejahtera karena Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara, Paulus mengingatkan kepada kita melalui surat yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera akan menyertai kita ketika kita terus meletakkan seluruh harapan dan kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu hal yang kita dengar sekilas, sesuatu hal yang kita ketahui sedikit saja. Tetapi tetaplah teguh. Kita boleh belajar banyak hal dari dunia ini. Tetapi satu yang harus kita yakini, yang kita pegang erat di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh goyah dalam keberimanan kita kepada Tuhan. Kiranya kita terus dimampukan ya, dan tetaplah penuh semangat. Dan letakkan seluruh harapan dan kehidupanmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Percayalah, kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan senantiasa menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami menjalani hidup ini tidak selalu mudah, tidak selalu berjalan rata saja, tetapi di dalam kasih karunia-Mu kami merasakan damai sejahtera karena kami dapat mengatasi setiap persoalan kami, menghadapi setiap masalah-masalah hidup kami, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam perjuangan hidup kami, pekerjaan kami mau Tuhan menolong dan menyertai. Sehingga kami dengan tekun dan taat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Dan Tuhan akan memberkatinya. Sehingga kami dapat menikmati setiap berkat baik dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun mampu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berjuang di dalam kehidupan. Kami tahu segala yang terjadi dalam kehidupan mereka ada di dalam pengetahuan-Mu. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatinya untuk tetap percaya hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Engkaulah yang memulihkan karena Engkau tabib di atas segala tabib. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan mukjizat besar di dalam kehidupan kami. Demikian juga saudara kami yang sakit, sembuhkanlah di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.